Jadi sampai sekarang masih situasi masih oke, banyak ditangkap, tapi itu di daerah Yerusalem. Malam itu Hamas dari Gaza, mereka roket Yerusalem dengan 7 roket. Aku tidak tahu kenapa 7. So jadi 6 sudah tidak bisa, tapi satu jatuh di daerah Karim, Yerusalem. Pasti kalau ada roket dari Gaza, Israel harus juga self defense. Jadi mereka ganti tempatnya dari Yerusalem ke Gaza. Jadi Israel mulai cari Hamas di Gaza. Mereka mulai bom Gaza malam itu. Dan satu malam lagi atau kemudian Hamas sudah bom Tel Aviv dengan 130 roket. Jadi sekarang situasi semua tahu siapa mulai, siapa ya. So mulanya di daerah Sheikh Jarrah dengan 6 rumah yang diambil oleh Israel, kemudian diganti tempatnya ke Damascus Gate, Masjid Al-Aqsa, masih di Yerusalem. Kemudian situasi ya pindah ke Gaza. Sekarang itu antara Hamas di Gaza dan antara Israel. So Hamas sekarang bom Israel dan Israel bom Gaza. So jadi kalau itu kesalahan siapa, aku hanya bisa katakan itu lack of love dan itu lack of faith. Ya kurang iman dua-duanya, Yahudi dan Muslim. So Gaza, kasihan Gaza dan anak-anak Gaza yang dibunuh oleh bom-bom dari Israel, dan kasihan anak-anak Israel yang juga dibunuh oleh roket-roket Hamas. Ini yang saya bisa katakan. Dan yang saya bisa katakan, ya kita harus semua berdoa untuk damai di Yerusalem, karena Yerusalem harus berdamai. Walaupun susah sekarang, susah kontrol, karena juga di jalur barat, Ramallah, Jenin, Nablus, di mana-mana ada ribut. Hari ini, jangan lupa hari ini juga hari Jumat, setelah sholat, Muslim semua marah, semua keluar, mulai ke checkpoint, melemparkan batu-batu. So ini situasi di sekarang. Kalau tentang saya sendiri, kami tetap di rumah. Aku di balkoni sekarang karena bahaya di luar. Saya orang Yerusalem, tinggal di Yerusalem. Dan cuman Sheikh Jarrah, cuman jauh dari rumah saya sekitar 3 kilometer. Jadi di mana-mana di luar ada tentara, di mana-mana ada orang muda yang marah. Lebih baik, lebih aman buat saya, buat anak untuk tinggal di rumah. Cuman kalau saya mau beli sesuatu, aku 100 meter ke supermarket beli sesuatu dan kembali. Itu situasi di Israel sekarang. Oke. Jadi nampaknya terjadi konfliknya memang seperti yang kita duga dari Sheikh Jarrah gara-gara mau diambil alih. Cuman Sheikh Jarrah ini sebetulnya punyanya punyanya Israel atau punyanya Palestina? Sebetulnya Sheikh Jarrah itu di kalau Yerusalem. menurut Bro Ramsi sendiri. Sheikh Jarrah itu di Yerusalem. Itu di Yerusalem Timur. Ya betul, tetapi itu wilayah Palestina. Tapi saya dengar itu itu sudah pernah wilayah Israel. dibeli Semua oleh wilayah Israel. wilayah Tapi jangan Israel. lupa Pak, ya wilayah Israel. Tapi siapa yang setuju? Negara-negara Arab di Yerusalem tidak ada embassy, kecuali embassy Amerika. Kenapa embassy semua ada? Sekarang menurut BBB, Israel menaklukkan Yerusalem tahun 67. Menurut Israel, kami bersatu Yerusalem. So jadi mau pakai kata apa? Mereka bersatu atau menaklukkan? Itu tergantung. Di Indonesia, for example, menurut negara Indonesia, Israel menaklukkan Yerusalem. Bukan bersatu. Tapi menurut Amerika Israel, mereka bersatu Yerusalem. So jadi Sheikh Jarrah itu wilayah Israel. Orang-orang yang tinggal di Sheikh Jarrah punya juga paspor Israel. Tapi agama mereka Islam. Itu maksud saya. So, tapi juga Pak, saya mau katakan sesuatu. Kenapa sekarang? Kenapa Israel harus maju dan ambil 6 rumah? Apa artinya 6 rumah? Mereka setiap hari bisa bangun rumah di mana-mana. Kenapa mereka mau ambil 28 rumah buat orang Arab Islam sekarang? Dan mereka harus keluar, tinggal di mana, not our business. So jadi, aku mau katakan, juga ada Israel interest untuk konflik ini. So mulanya di Sheikh Jarrah harus berdamai, oke, di court.
Apa artinya? So harus sabar. Kenapa waktu Ramadan juga? Harus juga menghormati mereka. Tahu di saudara kita Muslim waktu mereka berpuasa mereka sangat stres juga. Mereka mudah ribut. So jadi kenapa mereka beli waktunya Ramadan untuk ambil 6 rumah ini? By the way, di Israel Court isu ini dari tahun 2009. Jadi sudah lama. Bukan baru. Tapi kenapa isunya keluar hanya bulan ini? So jadi kalau saya orang Israel harus tahu juga politik, harus tahu sejarah juga di sini. Ada konflik juga di Israel itu apa? Tahu sampai sekarang kami tidak ada prime minister sampai saat ini. Ya sudah karena sudah beberapa kali kami coba untuk pilih prime minister karena sistem Israel beda. So jadi Benjamin Netanyahu sampai sekarang tidak bisa jadi prime minister sekali lagi. Dan ada banyak demo melawan prime minister Benjamin Netanyahu setiap hari. So jadi kalau itu interest oleh Benjamin Netanyahu untuk lihat Israel bahaya. Kalau ada prime minister yang lain dia tidak bisa melawan Hamas. Aku hanya sendiri. Aku mau katakan sesuatu, statistik dari Israel. Sebelum perang ini atau sebelum konflik ini, Benjamin Netanyahu bisa dapat, atau Likud bisa dapat sampai 56 antara 120 itu berapa persen? Sekitar 45% dari penduduknya Israel mereka mau pilih Likud. Tapi dari kemarin sendiri sekitar 80% Israel mau pilih Likud lagi. Kenapa? Karena mereka katakan hanya Likud, hanya Benjamin Netanyahu yang bisa melawan Hamas sekarang. Maksud saya begini. So jadi kalau konflik ini itu adalah interest dari Israel juga, ya kemungkinan besar. Kenapa keluar sekarang? Ya karena mereka akan dapat sesuatu. Dan mereka berbicara tentang Israel jatuh, tidak mungkin Israel jatuh. I tell you, Israel sangat kuat, sangat kaya. Jangan takut, ada yang bayar buat Israel semua. So jadi kalau ini di perang ini ekonomi Israel akan jatuh, tidak mungkin. Selama Corona 1 tahun, Israel berdiri, tidak rugi. Selalu berdiri. Kami dibayar sama Israel. Puji Tuhan. Selama 1 tahun, aku di rumah, aku dibayar sama government Israel. Ya, unemployment. So jadi Israel 1 bulan dikasih mungkin jatuh dari ya, 1 bulan dapat tunjangan berapa dari pemerintah Israel selama Corona? Sorry? Selama Corona dapat tunjangan berapa rata-rata orang di Israel? Buat saya sekitar $1,300 sebulan dapat. Haleluya. Tapi jangan lupa bro, Israel mahal. So jadi kalau bicara tentang $1,300 di Israel itu seperti bicara tentang 2 juta rupiah di Indonesia. Karena Israel lebih, tapi puji Tuhan cukup buat makan, cukup buat bayar sekolah, cukup buat punya mobil begini. Tapi tidak cukup buat menikmati pergi sini, pergi sana. Tapi itu satu orang toh? Satu orang mendapat 1.300. Atau satu keluarga? Bukan satu orang. Oh, satu keluarga ya? Satu keluarga. Oh iya, kira-kira sama ya dengan di Eropa, tunjangan-tunjangannya hampir sama ya berarti ya? No, lebih bagus Israel pada Eropa. Oh ya? Di negara-negara Eropa beda. Seperti Jerman mereka kasih 1 kali. Kami selalu. Dan kalau ada pesta ini, seperti ada Paskah, seperti ada Christmas, seperti selalu dikasih lebih. Double. Oh, luar biasa makmurnya itu negara ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Zoom ini Pak Gajah Mada. Silakan Pak Gajah Mada dilanjut. Ya, ini terima kasih ada Pak Ramsi mau konfirmasi ya, sekalian bertanya. Mungkin ada beberapa pertanyaan Pak Ramsi, siap? Ya, lanjut. Oh, terima kasih Pak Ramsi ya. Jadi kalau menurut saya yang baca sejarah Arab dari jauh, tolong dibenarkan atau disalahkan. Menurut saya Israel itu dikeroyok dulu oleh Islam dan Kristen. Maksud saya Lebanon itu mayoritas Kristen.
Jadi ketika ditawarkan 2 state 1 negara di Israel pada waktu itu, saya tahunnya tahun berapa mungkin Pak Ramsi tahu, mereka tidak mau, mereka justru ingin Israel lenyap. Jadi akhirnya dikeroyok 5 negara. Benar atau salah? Ya, Pak bicara tentang tahun 1936, waktu ada mandat Inggris di sini. Saya bisa katakan dua-duanya gila, bukan hanya Arab. Karena waktu itu juga Israel, waktu ada agreement tahun 1936 oleh mandat Inggris untuk mendirikan 2 negara, negara Arab dan negara Yahudi. Jadi ini ditolak oleh negara-negara Arab, betul Pak, tapi ini ditolak oleh juga bangsa Yahudi. Jadi dua-duanya bodoh waktu itu, tidak mau terima agreement itu dari mandat Inggris, bukan hanya Arab. Ya benar, Arab melawan Israel karena menurut mereka Israel menaklukkan Palestina. Menurut Israel, kami sudah kembali, kamu yang menaklukkan. Siapa yang menaklukkan dulu? Karena menurut mereka bangsa Islam ini masuk abad ke-7, sebelumnya tidak ada, sampai tahun 70 ada Yerusalem adalah Judea, Yerusalem adalah Yahudi, dan karena bangsa Romawi kami harus keluar karena tahun 70 Titus, so jadi setelah 2000 tahun kami kembali lagi. Tapi kamu bicara tentang orang yang tidak kenal firman Tuhan, mereka tidak tahu apa yang dalam firman Tuhan, mereka tidak percaya yang dalam firman Tuhan, ini yang susah. Buat Pak Lebanon sendiri, benar Lebanon mayoritas Arab, tapi mereka sangat-sangat tidak kuat di sana, orang Kristen. Yang di Lebanon, jangan lupa Pak, itu Hizbullah. Hizbullah itu adalah Iran, Persia. So jadi tentara Lebanon, benar, Lebanon itu mayoritas Kristen, presiden Kristen, tapi tentara dari Iran, itu beda kalau bicara, maksud saya kalau Iran itu Muslim, Syiat Muslim, yang selalu melawan Israel. So bukan masalah orang. Kalau itu orang Kristen sangat berdamai. So jadi lihat sekarang konflik orang Kristen di Israel. Kami nonton aja. Kami hanya berdoa dari jauh. Aku berdoa buat Muslim, aku berdoa buat Yahudi. Saya sudah katakan mereka kurang iman. So buat kami sangat berdamai. Tapi masalah itu kepala Yahudi yang keras, kepala Muslim yang keras. So 2 kepala keras sekarang berperang. Ini hasil. Tapi kalau negara-negara Arab mulai, aku tidak bicara semua orang Arab keras. Lihat Emirates sekarang, lihat Qatar, lihat Arab Saudi, lihat Maroko, lihat Mesir, lihat Jordan. Jadi ada beberapa negara Arab yang sudah mau terima Israel, yang sudah mau berdamai sama Israel. Tapi juga Israel harus juga maju dan berdamai sama mereka. Aku tidak mungkin berdamai dan menaklukkan rumah. So jadi harus ada sacrifice, selalu harus ada sacrifice. Tidak mungkin ada damai dan tanpa sacrifice. Oke, Israel harus juga mengorbankan settlements yang atau keluar dari jalur barat buat orang Palestina, keluar dari. Saya tanya, kenapa aku bukan Gaza pasti banyak teroris, banyak ekstrim, tapi kenapa di Gaza tidak ada pelabuhan sampai sekarang, mereka tidak punya airport sendiri, bandara sendiri di Gaza. So jadi kalau saya mau katakan tentang konflik ini, aku orang Israel, aku sangat percaya kepada bangsa pilihan Tuhan. Tapi kami harus juga maju dan berdamai sama mereka. Kasih mereka rights, kasih mereka pelabuhan, kasih mereka airport. Nanti kita lihat bagaimana. So maksud saya, Israel juga harus maju untuk berdamai. Bukan hanya tunggu orang Arab untuk berdamai. So harus dua-duanya ada sacrifice. Bukan hanya orang Arab. Tetapi kondisinya sekarang ini, bukankah negara-negara Arab sudah mulai mendirikan konsulat perwakilan mereka di Israel? Sejak 3 tahun yang lalu, toh? Kondisi sekarang, tapi harus juga tahu, saudara saya di Indonesia, masih ada yang namanya konflik ini karena Israel masih menaklukkan jalur barat dan Gaza. Saya tidak bicara tentang Yerusalem. No, maksud saya negara-negara Arab
negara-negara Arab seperti Qatar tadi kan, Qatar, Arab Saudi, Yordania kan sudah ada perwakilan di Israel sekarang, sudah Ada. menjalin hubungan toh. Ada. Dan hubungan itu sekarang ini membaik atau mundur lagi? No, ini orang-orang yang nonton sekarang. So kami belum dengar dari Emirates, kami belum dengar dari Arab Saudi, dari Mesir, dari Jordan. Hari ini ada demo-demo di Jordan, tapi mereka mau masuk, tahu buat saudara kita Muslim ada yang namanya jihad. Banyak sekarang orang mau jihad, masuk Israel buat jihad, tapi pasti border tutup. Jadi okay. Ada beberapa negara yang sudah berdamai sama Israel, ada full agreement, Emirates, Arab Saudi, Mesir, Jordan, Morocco. Ya, tapi yang lain masih itu in process. Ya, artinya sudah ada kemajuan ya. Ya. Tapi dengan konflik ini aku tidak tahu. Hari ini juga di Masjidil Aqsa, aku sudah lihat beberapa video, mereka tidak membakar bendera Israel, tapi mereka membakar bendera-bendera Arab. Jadi orang-orang juga marah sekarang sama Arab. Kenapa, bagaimana kamu ada agreement damai sama Israel dan kami di Yerusalem begini? So Masjidil Aqsa punya siapa? Kamu tidak percaya kepada Nabi Muhammad, kamu tidak percaya kepada Isra Mi'raj. So begini. So konflik ini susah kontrol, Pak. Orang marah. So bagaimana atau solusi apa ada sekarang? Menurut saya Israel kuat, tapi tidak artinya aku kuat kalau ada kepala sini. Jangan kuat dengan tangan, jangan kuat dengan weapons yang kamu punya. So Israel harus diam sekarang, harus cari ceasefire. Itu buat dua-duanya. Karena jujur juga sekarang Tel Aviv